Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Polisi kejar kawanan maling di Jalan Tol Pasuruan Sidoarjo. 2 pelaku ditembak mati. Aparat Polres Ngawi membongkar sindikat penjualan bayi antar kota. Bobol mesin ATM di minimarket Magetan, kawanan perampok gondol uang ratusan juta rupiah. Puluhan mantan karyawan sebuah pabrik pembuat tangki air di Kecamatan Candi Sidoarjo menuntut pengembalian ijazah yang ditahan serta gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Kedatangan para eks-karyawan ke perusahaan mengakibatkan suasana tegang karena mereka tidak diperbolehkan masuk oleh pihak keamanan. Kedatangan mereka menuntut pengembalian ijazah yang ditahan perusahaan. Menurut karyawan, perusahaan berdalih kehilangan barang dalam pabrik. Jika para karyawan ingin ijazahnya dikembalikan, maka harus membayar uang 6,5 juta rupiah sebagai ganti barang yang hilang. PT Tetmonindo yang ada di Jalan Raya Candi ini, Pak, menyita ijazah karyawannya, memberhentikan dan tidak memberikan bayaran selama 2 bulan. Kami datang baik-baik, tapi kami tidak dibuka pintunya. Sungguh ironis, Bapak Presiden Prabowo, lihat Pak ini Pak, Bapak Wamen Naker Republik Indonesia, Bapak Noel, ini Pak Noel. Perusahaan seperti ini nih yang harus disidak, Pak. Perusahaan seperti ini nih yang harus ditutup dan pengusahanya ditindak secara hukum ini, Pak. Selain penahanan ijazah, para mantan karyawan ini juga menuntut pertanggungjawaban atas pemecatan sepihak dari perusahaan, serta gaji yang belum dibayar selama 2 bulan terakhir. Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Indayana, yang datang ke lokasi mendampingi karyawan juga sempat dihalangi saat akan masuk perusahaan. Jangan memprovokasi. Tenang. Ikuti buah-buah, kita akan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Setelah dilakukan mediasi antara pemerintah, perusahaan, dan eks-karyawan, dihasilkan kesepakatan bahwa ijazah akan dikembalikan dan gaji yang belum dibayarkan akan dicairkan selambat-lambatnya minggu ini. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi Resor Ngawi membongkar sindikat perdagangan bayi antar kota. Transaksi jual beli bayi dilakukan di dalam mobil untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Bayi baru lahir dijual seharga 20 juta rupiah. SA, warga desa Karangpatihan Ponorogo, ditangkap polisi di salah satu rumah sakit saat membesuk mamanya. Wanita berusia 36 tahun ini digelandang petugas karena diduga terlibat dalam sindikat perdagangan bayi. Selain seorang wanita, polisi juga meringkus JM usia 35 tahun saat tidur di rumahnya Desa Jarangan, Kabupaten Pasuruan. Kedua pelaku ini ditangkap merupakan hasil dari pengembangan pelaku SE dan RH yang ditangkap polisi karena mengadopsi salah satu bayi di daerah Ngawi. Transaksi dilakukan di dalam mobil untuk menghindari kecurigaan warga. Namun saat akan membawa sang bayi, pelaku terpergok warga hingga dilaporkan ke kepala desa. Tersangka melakukan transaksi dan pertukaran untuk jual beli bayi ini sengaja dilakukan di dalam mobil. Jadi ini sifatnya modus ya. Modus dilakukan dalam mobil, baik penyerahan uang maupun penyerahan mohon maaf dalam hal ini bayi, untuk menghilangkan bukti jejak dan tidak mengundang perhatian masyarakat banyak atau publik, sehingga dia tidak mendapat kecurigaan dari masyarakat luas dan dia melakukan kegiatan tersebut semuanya di dalam mobil. Dan ini inisiasi dari inisial N. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual bayi ke beberapa orang di Ngawi. Bayi dibeli dengan harga 6 juta rupiah. Selanjutnya dijual 15 hingga 20 juta rupiah. Polisi kini masih menelusuri jaringan sindikat jual beli bayi di Ngawi ini karena diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di minimarket Magetan dibobol maling. Uang ratusan juta rupiah raib di gondol pelaku. Polisi yang datang ke TKP mengerahkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku. Polisi menggelar olah TKP pembobolan mesin ATM di sebuah minimarket di Magetan. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti, termasuk mengambil rekaman CCTV dan alat las yang diduga milik pelaku yang tertinggal di TKP. Pelaku diduga lebih dari satu orang masuk ke minimarket dengan cara menjebol atap belakang. Kemudian pelaku merusak mesin ATM menggunakan alat las dan menggondol uang senilai ratusan juta rupiah yang ada di dalam mesin. Peristiwa pencurian ini baru diketahui setelah salah satu karyawan akan membuka toko dan melihat mesin ATM sudah rusak. Ini alat-alatnya udah berserakan di sini. Buka kunci, terus sudah kelihatan kan dari pintu kaca. Udah ini saya matikan alarm. Kemudian saya foto ATM-nya sama yang sebelah sana. Terus saya kirim ke atasan. Terus atasan perintah buat ke polsek di sini. Mas, saat Mas masuk itu apa yang Mas lihat di lokasi sini, Mas? Ya ATM-nya ini kebuka, terus rusak kan ada tabung gas, terus oksigen, terus tempat uangnya itu kan keluar semua, buka semua. Intinya kita membenarkan ada kejadian di wilayah itu Polsek Magetan, kejadian pembobolan ATM, dan saat ini sedang tahap penyelidikan ditangani oleh pihak Polres Magetan. Olah TKP sudah dilakukan, Dan? Sudah, tadi setelah ada laporan dari pegawainya Indomaret karena ada kejadian di situ, langsung ditangani dari pihak Polsek yang menerima laporan pertama dan mendatangkan Inavis dari Polres Magetan. Guna mengungkap pelaku pembobolan, polisi mendatangkan anjing pelacak dari Polres Jombang. Sebagai barang bukti, polisi menyita alat las, rekaman CCTV, dan mesin ATM yang rusak. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.